Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah perjalanan umat manusia, Allah telah mengutus para nabi sebagai pembawa petunjuk, cahaya kebenaran, dan teladan kehidupan. Setiap nabi diutus dengan misi yang mulia, menghadapi tantangan yang berbeda, dan memberikan pelajaran berharga yang relevan sepanjang zaman. Kisah mereka bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sumber inspirasi yang menghidupkan hati dan membentuk karakter. Pada kesempatan ini, kita akan menelusuri peristiwa-peristiwa penting dari 5 hingga 10 kenabian yang telah Allah utus kepada umatnya. Dari Nabi Adam yang menjadi manusia pertama, hingga Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, setiap kisah menyimpan hikmah mendalam yang dapat kita jadikan bekal dalam menjalani kehidupan. Melalui pelajaran berharga dari kisah-kisah ini, kita diajak untuk merenungi nilai-nilai keimanan, kesabaran, keberanian, dan keikhlasan yang mereka tunjukkan. Semoga dengan memahami perjalanan hidup para nabi, kita semakin mengenal jati diri kita sebagai hamba Allah dan semakin kuat dalam menapaki jalan kebenaran. Bayangkan kita kembali ke tahun 570 Masehi, di kota Mekkah yang panas dan gersang. Di sana, lahirlah seorang anak yatim bernama Muhammad bin Abdullah. Ia tumbuh dalam kasih sayang kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Sejak kecil, Muhammad dikenal jujur dan amanah, hingga dijuluki Al-Amiin, yang terpercaya. Di usia 40 tahun, saat menyendiri di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad gemetar, pulang ke rumah dan berkata kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ibrahnya, perubahan besar dimulai dari momen sunyi dan pencarian makna. Ilmu adalah cahaya pertama dalam dakwah. Awalnya, Nabi berdakwah secara diam-diam, tapi setelah 3 tahun, beliau diperintahkan berdakwah secara terbuka. Hinaan, boikot, bahkan kekerasan pun datang, tapi beliau tetap sabar. Ibrahnya, kebenaran butuh keberanian. Jalan dakwah tak selalu mudah, tapi harus terus dilanjutkan. Dalam kesedihan setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, Allah menghibur Nabi dengan perjalanan agung, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit. Di sanalah syalat 5 waktu diwajibkan. Ibrahnya, di balik kesedihan ada kemuliaan. Syalat adalah hadiah langsung dari langit untuk menenangkan jiwa. Karena tekanan di Mekkah semakin berat, Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Di sana, beliau membangun masyarakat yang damai dan adil. Ibrahnya, kadang kita harus meninggalkan zona nyaman demi kebaikan yang lebih besar. Setelah bertahun-tahun diusir, Nabi kembali ke Mekkah bukan dengan dendam, tapi dengan ampunan. Ibrahnya, kemenangan sejati bukan saat kita membalas, tapi saat kita memaafkan. Begitulah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pemimpin, tapi teladan cinta, sabar, dan keberanian. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya, meski hanya setitik dari lautan kemuliaannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.